Workshop dan Saring Season Penjelajah Asal-Usul Tari Sambut. Acara ini dilaksanakan di Bukit Siguntang, Jalan Srijaya Negara Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023. Acara ini sekaligus memperingati Milas Kesultanan Palembang Darussalam yang ke-357 dan Milad Lembaga Seni Budaya Sang Putri Sriwijaya ke-18 tahun. Acara ini menghadirkan narasumber Febri Al-Lintani, budayawan Sumatera Selatan, Baby Sri Mardiana Putri Sriwijaya Owner Lembaga Seni Budaya Sang Putri Sriwijaya, Lina Muhtar seniman tari tradisional, Muhammad Imansyah pelaku seni musik tradisional sekaligus Ketua Kasta, Al-Fatul Mukarram MPD Master of Ceremony Akademi Seni. Acara ini dihadiri Sultan Palembang Darussalam SMB 4 RM Fawaz Diraja SH, MKN, Edi Fayuni, Dudi Oskandar, Ismail Gondrong, Mang Liem dan Heri Mastari dan undangan seniman dan guru seni tari. Dalam kesempatan acara ini seniman tari tradisional Lina Muhtar dan pelaku seni musik tradisional Sumsel Muhammad Imansyah mempraktekkan cara menari tari sambut kepada tamu undangan. Itu Purwanti. Tapi kalau Eli Rudi, lenggoan patangnya, naksir yang belakang, awas tak, jangan suka. Ini ya, sila, nah. Iya, main ke boy. Kita ikut mensukseskan kegiatan workshop menjelajahi tari sambut di Palembang Darussalam, yaitu tari gending Sriwijaya, di mana kita memiliki berbagai macam kearifan lokal yang harus kita hidupkan dan kita lestarikan. Karena sejatinya kalau bukan kita lah, siapa lagi yang akan menghidupkan dan melestarikan budaya-budaya ini. Kegiatan ini sangat baik yang diinisiasi oleh Tante Baby Putri Sriwijaya, di mana dengan sanggarnya ini dia mengumpulkan seniman tari dan juga guru-guru untuk workshop mengetahui bagaimana yang benar mengenai tari gending Sriwijaya ini, bagaimana penggunaannya dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Jadi jangan salah, karena masalah nilai-nilai dan juga kegunaan tari ini ada caranya, tata cara yang harus dilakukan oleh penari-penarinya. Tadi ada soal dasar hukum tari sambut yang belum ada. Ya, Sumselnya perlu ada dibuat nanti ya. Betul. Jadi sebenarnya untuk tari sambut ini perlu aja penguatan dasar hukum, di mana tari gending Sriwijaya yang senyatanya dibuat untuk menyambut orang nomor 1 sekarang ini digunakan untuk menyambut pengantin ataupun menyambut kegiatan-kegiatan yang justru merusak nilainya tersebut. Sebaiknya untuk penyambut itu pakai tari sambut saja, bisa tari sambut Palembang atau tari sambut yang lain, jangan menggunakan tari gending Sriwijaya. Tari gending Sriwijaya kita pelajari, kita laksanakan, tapi kita pergunakan untuk orang-orang terhormat dan tertentu sehingga nilainya lebih terasa. Apakah itu nanti bentuknya peraturan gubernur atau wali kota atau mungkin perda? Ya, bagusnya aturan-aturan ini dibuat oleh Pergub, karena tari gending Sriwijaya ini mengenang Sriwijaya ini kan Sumatera bagian selatan ya, jadi sebaiknya oleh Pergub. Nah, tadi ada dari peserta tadi yang mulia buat mempromosikan tari gending Sriwijaya. Ya. Dulu kan zaman 80-an kan sering itu dari Dinas Pendidikan. Apakah nanti dari Kesultanan akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan? Ya, kita siap berkolaborasi dan siap bersinergi dengan pihak manapun yang ingin melestarikannya, sehingga gak usah pikirin masalah biaya, yang penting kita laksanakan, kita action. Karena kadang-kadang mereka RAB atau apa belum ada dana. Sebenarnya bukan masalah dana, tapi ada kemauan dahulu kita laksanakan. Kita kalau untuk sosialisasi bisa kemudian kita sebarkan melalui dinas, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui sarana media sosial. Itu pun sudah cukup, tidak usah menunggu-nunggu lama supaya budaya kita tetap lestari. Ini judul kegiatannya menjelajah asal-usul tari sambut, ya, Sumatera Selatan, ya, Sumatera Selatan. Jadi kegiatan dalam rangka tari jadi atau Milad Kesultanan Palembang Darussalam ke-357 diadakan oleh Sanggar Sang Putri Sriwijaya, pimpinan Ayunda Baby Johan Sengima. Jadi diadakan tari ini. Kenapa di tari sambut? Karena ingin mempertegas lagi bagaimana asal usul tari sambut dan bagaimana gerakan-gerakan yang selama ini
masih simpang siur tentang asal-usul dan masih simpang siur juga tentang gerakan-gerakan tari sambut kita, tari gending Sriwijaya dan juga tari tepak dan kemudian menjadi tari tanggai tersebut. Apakah nanti ada dimasukkan ke buat undang-undang atau perda melalui ini? Jadi sampai hari ini tari sambut kita belum ada payung hukum. Meskipun ada yang mengatakan dalam sejarahnya misalnya Gubernur Asnawi Mangku Alam almarhum ya pernah membuat klasifikasi tari gending untuk menyambut orang yang pertama dalam satu negara. Tari tepak atau tari tanggai boleh tamu agung lainnya. Sekarang tari tanggai itu sudah dipakai atau digunakan untuk penyambutan dalam resepsi pernikahan dan sebagainya. Nah, tapi kita belum ada payung hukumnya. Apakah kita akan melakukan payung hukum itu? Kita akan mengusulkan itu ke pemerintah provinsi agar ada dibuatkanlah apa semacam SK atau semacam pergub. Karena apa? Karena tari sambut ini kan juga merupakan perangkat ya atau media atau alat untuk menyambut tamu yang datang ke pemerintah provinsi. Jadi harus diatur payung hukumnya sehingga menjadi jelas dan juga akan dibuat juga nanti bagaimana standar gerakan-gerakannya. Nah, untuk itu saya kira perlu diseminarkan juga. Ada yang mengusulkan bahwa tari sambut gending Sriwijaya jangan hanya menyambut orang yang pertama misalnya. Kita tidak boleh serta-merta menurut itu. Harus kita seminarkan, harus kita kaji sehingga misalnya diperluas nanti. Jadi orang pertama yang dimaksud misalnya orang pertama dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu bisa gubernur, wali kota dan kabupaten. Sehingga bisa disambut dengan tari gending sehingga luas. Dan kedua untuk kepentingan pendidikan misalnya. Jadi sekolah-sekolah boleh mengajarkan itu dan dijadikan kurikulum lokal. Tari sambut ada berapa jenis Kak kalau boleh tahu? Kalau sekarang yang di Sumsel cuma ada 2 jenis. Yang di Sumsel provinsi maksud saya. Nah sementara di daerah-daerah ada lagi tari-tari sambut yang berdasarkan daerah setempat yang baru mekar pun ada. Belum ada sebenarnya Palembang, tapi orang mengatakan Palembang itu ya tari gending dengan tari tanggai. Kalau menurut saya oke saja, tapi kalau berdasarkan sejarah ini tari provinsi itu dan harus menambah satu lagi misalnya tari sambut yang berdasarkan dari Kesultanan Palembang Darussalam. Itu yang diperlukan pergub tadi ya. Jadi perlu ada tegas. Itu pergub untuk tari Sumsel itu jelas 2 itu tari provinsi itu ya. Jadi orang datang gubernur disambut dengan itu. Gending dengan tari tepak atau tanggai. Tanggai itu ya. Tapi peruntukannya beda untuk Ya, nanti peruntukan. Nah, peruntukan tadi yang pertama ya untuk gending gubernur untuk kemudian bisa diperluas lagi. gending untuk pejabat-pejabat yang Pejabat tamu-tamu agung yang nomor 1 kan. ini itu tepak sama itu tadi ya. Nah itu perlu dipertegas di pergub ya. Ya. Di pergub. Nah ini tadi kan peserta kan guru tuh ada. Apakah nanti akan ada kerjasama dengan dinas pendidikan? Bisa memungkinkan seperti ini, kita mulai dulu workshop ini ya. Nanti ada kajian-kajian lagi. Kan kita tidak cukup hanya kita saja. Kita juga perlu masukan dari banyak pihak sehingga bisa komprehensif masukan itu dan kita bisa mengangkat itu dengan benar. Dari kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandus memberitakan.